Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua kenikmatan yang sangat banyak sekali di atas permukaan bumi ini. Dan tentunya di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita, ada kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling utama, yang seharusnya manusia mampu memanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Kenikmatan itu adalah bernama waktu. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan kepada kita semua dalam surah yang sangat singkat, yang hampir-hampir kita semua menghafal surat ini. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wal asr, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu, menyatakan apa yang Allah nyatakan, yaitu Allah menyatakan innal insana lafi khusrin, seluruh manusia, semua manusia tanpa terkecuali dalam kondisi rugi, dalam kondisi yang bangkrut, dalam kondisi yang tidak punya keuntungan. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka adalah orang-orang yang tidak menyibukkan dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak rugi, adapun orang-orang yang dapat memanfaatkan waktunya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ladina amanu, orang-orang yang tidak merugi dengan waktunya kelak nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan keimanan. Illal ladina amanu wa amilus salihati, dan kehidupan mereka sibuk dengan amal soleh, kehidupan mereka sibuk dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari mereka diisi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kemudian mereka saling menasihati sesama mereka. Para ulama mengatakan intinya orang-orang yang tidak merugi, orang-orang yang tidak bangkrut adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia waktu mereka habis untuk beramal saleh. Oleh karena itu orang muslim, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak punya waktu luang untuk bermain-main, yang tidak punya waktu luang untuk sia-sia. Waktu mereka sibuk untuk beramal saleh, mengumpulkan bekal-bekal sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan salah satu kejadian yang akan terjadi nanti di hari kiamat, yakni kejadian tepatnya adalah orang-orang yang berada di dalam neraka. Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha, penduduk neraka berteriak-teriak saat mereka sedang disiksa, sedang dihukum, sedang dibakar, sedang mendapatkan apa yang telah mereka lakukan di atas permukaan bumi ini. Mereka teriak-teriak, mereka kesakitan. Wahum yastarikhuna fiha. Kemudian apa yang mereka minta? Mereka minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana akhrijna, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarkanlah kami dari neraka ini. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka harapkan? Apakah mereka ingin seperti dulu mereka hidup di dunia, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anaknya, sibuk dengan pasangannya, sibuk dengan pekerjaannya dan lain-lain dari perkara dunia ini? Wallahi, demi Allah, Allah mengabarkan tidak ada satupun insinyur ingin menjadi insinyur hari itu. Tidak ada satupun arsitek mau jadi arsitek hari itu. Tidak ada dokter hari itu ingin jadi dokter lagi. Tidak ada pembalap ingin jadi pembalap lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka semua meminta, atau penduduk neraka semuanya meminta satu permintaan yang sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kembalikanlah kami sebentar di dunia ini. Kami akan melakukan amal saleh yang dulu kami tinggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini sudah merupakan sebuah peringatan untuk kita semua yang ribuan tahun yang akan datang atau nanti pada waktunya kita akan melihat bagaimana realisasi ayat ini di hari kiamat nanti. Sebagian besar manusia mengeluh kepada Allah ketika mereka ada di dalam neraka, ketika mereka disiksa, ketika mereka dihukum, karena mereka tidak mampu memanfaatkan waktu mereka untuk beramal saleh, tidak mampu untuk memanfaatkan waktu-waktu yang telah Allah berikan Subhanahu wa ta'ala di dunia ini untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Tidak mampu mereka kenal Allah dengan waktu yang Allah telah berikan. Tidak mampu mereka menunaikan hak-hak Allah dengan waktu yang telah Allah berikan. Tidak kenal nabinya mereka kecuali namanya saja. Mereka tidak kenal sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menjawab permintaan penduduk neraka yang meminta waktu kepada Allah untuk beramal saleh. Mereka tidak minta bertemu istrinya, mereka tidak minta balik ke kantornya, mereka tidak minta balik kepada aktivitasnya, tapi mereka minta pada Allah sedikit waktu untuk bisa beramal saleh. Apa jawab Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala, awalam nu'ammirkum, bukankah saya telah kasih kalian usia yang panjang? Jadi usia yang kita miliki hari ini adalah bumerang untuk kita besok di hari kiamat saat kita tidak mengerti hak-haknya Allah, saat kita tidak menunaikan hak-haknya Allah, saat kita tidak mengerti siapa Nabi Muhammad, apa haknya Nabi Muhammad SAW. Umur kita ini 20, 30, 40, 70 tahun jadi bumerang buat kita semua ketika kita tidak mengenal siapa yang menciptakan kita, ketika kita tidak mampu tunduk dan patuh kepada yang menciptakan kita, ketika kita tidak mau mengikuti siapa manusia yang telah dipilihnya untuk menjadi uswatun hasanah. Allahu Jalla Dzikruhu mengatakan awalam nu'ammirkum, wahai manusia, wahai para penduduk neraka, saya sudah kasih antum waktu yang panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepada penduduk neraka bahwasannya Dia telah memberikan waktu yang panjang. Di waktu yang panjang itu kalian melihat manusia ada yang taat, manusia mengaji, manusia saleh, manusia saleh, saleha. Kalian tidak meniru kesalehannya, kalian tidak meniru kesalehannya, justru kalian mencibir mereka, justru kalian mencaci maki mereka, justru kalian menghina mereka, justru kalian merendahkan mereka. Dan itulah yang terjadi hari ini.
manusia-manusia yang berusaha mendekati Allah dengan menjalani sunnah-sunnah Nabi, menjadi manusia-manusia yang tertekan di atas permukaan bumi oleh sekelompok manusia-manusia yang nggak punya ilmu. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan kotornya terhadap orang-orang yang berusaha mendekatkan dirinya pada Allah dengan perkataan-perkataan yang tidak layak keluar, tidak patut keluar dari lisan seorang muslim ataupun muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya, agar kita semua dapat memanfaatkan sisa waktu tersisa yang ada pada kita, yang kita tidak tahu berapa lama lagi Allah akan berikan waktu itu. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh, kemudian kita menjadi orang yang akan menyesal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepada kita, bukankah telah saya kasih kalian usia yang panjang? Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan tentang peristiwa yang akan dialami oleh setiap manusia, yaitu peristiwa yang bernama kematian, yang tidak ada satu orang pun di antara kita bisa menghindari dari yang bernama kematian. Dan yang akan diinginkan oleh seseorang yang akan meninggalkan dunia ini adalah keinginan yang sama. Tidak ada yang memiliki keinginan-keinginan yang lain. Baik orang saleh pun menginginkan keinginan yang sama, yaitu ingin menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat seseorang ada di ujung-ujung usianya, maka mereka semua memiliki satu keinginan yang sama, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tambahan usia, tambahan umur untuk beramal saleh. Hari itu sesuatu yang gaib. Hari ini pahala sholat Jumat gaib, kita nggak tahu. Kalau pahala sholat Jumat hari ini tampak, maka tidak ada manusia yang telat menghadiri sholat Jumat. Kalau seandainya pahala sholat subuh itu tampak, maka tidak ada satupun kaum muslimin yang sholat subuhnya kesiangan. Dan kalau seluruh pahala-pahala yang Allah janjikan itu semua bersifat nyata hari ini, maka tidak ada satu orang pun yang akan meninggalkan amal-amal saleh. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari, cepat atau lambat, yang gaib itu akan menjadi nyata. Yang gaib itu akan kita lihat, akan kita rasakan. Maka kata Nabi, seluruh manusia yang meninggal menyesal. Semua yang meninggal menyesal, hatta dia orang saleh. Kenapa orang saleh menyesal? Karena hari itu tampak satu huruf dari Al-Quran ternyata benar-benar memiliki 10 kebaikan. Hari itu nyata mentauhidkan Allah dapat menghapuskan seluruh dosa-dosa. Hari itu nyata kebaikan-kebaikan Allah berikan ganjarannya. Dan tentunya mereka pun tidak mampu
dan tidak bisa menambah jumlah amal-amal mereka. Di lain pihak, orang-orang yang hidup di atas permukaan bumi ini jauh dari Allah, tidak mentaati Allah, mereka pun menyesal. Mereka pun meminta kepada Allah Jalla Jalaluh untuk memulai beramal saleh, untuk mulai ketaatan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Karena hari itu tampak menjauhi Allah adalah sebuah kemudaratan, sebuah kesengsaraan. Apa kata Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Kalla, nggak bisa, nggak bisa. Lihat, apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Omong kosong. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada manusia yang tidak mampu memanfaatkan waktunya, omong kosong antum. Hari ini nggak ada kesempatan. Bukankah kita telah diberikan sakit di bumi ini, kemudian kita merengek, berdoa, minta sama Allah, dan begitu sakit itu selesai kita maksiati lagi Allah? Bukankah kita di sini telah diberikan berbagai macam ujian, berdoa, meminta, memohon, dan begitu itu semua hilang, kita maksiati lagi pencipta kita? Maka di hari itu dia akan berkata, bohong antum, omong kosong antum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla, gak mungkin saya kasih antum tambahan waktu. Dengan sakit aja antum bertobat, cuman sakitnya aja. Dengan menderita melarat antum dekati Allah dengan melaratnya aja. Mana antum saat kaya? Mana antum saat sehat? Di mana antum saat sehat walafiat, saat bugar? Allahu Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala akan berkata pada hari kiamat dengan perkataan yang sangat kita khawatirkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari takdir-takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.